Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bibi Cerita. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang penuh kocak dan inspiratif dari Abu Nawas yang berjudulkan Hakim Menjadi Pening Menghadapi Kasus Sengketa Kebun Abu Nawas. Dikisahkan pada suatu ketika Abu Nawas melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak terurus. Di saat dirinya asik melihat-lihat pohon di dalam kebun itu, tiba-tiba ada suara yang menghardiknya. "Ngapain kamu masuk ke kebunku?" ujar seorang lelaki yang oleh penduduk setempat dijuluki dengan Tuan Tanah. "Apa?" Abu Nawas kaget bukan main. "Ini kebun milikku, jangan kamu mengaku-ngaku," lanjut Abu Nawas dengan suara yang tak kalah kencang. Abu Nawas dan Tuan Tanah sama-sama mengklaim bahwa itu adalah kebun miliknya. Kasus ini menjadi sangat ruwet karena pemilik kebun kala itu tidak memiliki surat-surat tanda kepemilikan. Cara musyawarah dan mufakat tak pernah putus. Keduanya mengklaim bahwa itu adalah kebun miliknya. Tiada jalan lain lagi bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ini masalah yang sangat rumit Abu Nawas. Agar masalahnya bisa diputus secara adil, maka mesti ditangani oleh hakim yang bijaksana, ujar Baginda angkat tangan. "Baiklah kalau begitu Baginda Raja," sambut Abu Nawas dengan takzim. "Persoalannya sekarang siapakah hakim yang akan menangani kasus ini? Ini juga bukan perkara yang mudah. Biasanya urusan yang ruwet begini menjadi pekerjaan dari Abu Nawas. Kini justru Abu Nawas sendiri yang berperkara. Jadi mesti dicari hakim yang selevel dengan Abu Nawas untuk menangani kasus ini." Baginda Raja akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di Baghdad. Hakim ini sangat terkenal cerdas dan penuh wibawa. Orang-orang yang berperkara dengannya selalu puas dengan keputusannya. Baginda yakin hakim ini akan memutuskan perkara ini dengan adil yang seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah telah ditentukan, sidang pun mulai dilakukan di salah satu ruang di istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya Baginda ingin tahu siapakah sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan biang kerok dari keruwetan ini. Baginda yakin klaim dari Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ngada, tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan kasus ini. Untuk menguji kebenaran pengakuan atas klaim kebun itu, maka hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu?" tanya sang hakim. Tuan Tanah tampak kebingungan, bahkan cenderung panik, sedangkan Abu Nawas tampak lebih tenang. Jujur, Abu Nawas tidak pernah menghitung berapa jumlah pohon yang ada di kebunnya. Begitu juga dengan Tuan Tanah. Lagi pula siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? "Bagaimana Anda mengakui itu kebun Anda, sementara Anda tidak kenal dengan kebun sendiri?" kata sang hakim melanjutkan. Tuan Tanah menunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat. Di tengah tekanan dari sang hakim, Abu Nawas masih sempat mengapungkan senyum di bibirnya. "Berapa lama Tuan Hakim tinggal di rumah yang Tuan miliki sekarang?"
Abu Nawas balik bertanya, "Sejak beberapa tahun yang lalu," jawab hakim yang tak mengira akan mendapat balasan pertanyaan. Lalu Abu Nawas bertanya lagi, "Berapa jumlah genteng yang ada di rumah tuan?" Hakim ganti yang gelagapan. Ia tidak mampu menjawabnya. Hakim itu lalu berkata, "Kebenaran ada di pihakmu," katanya kepada Abu Nawas diiringi senyum kecut dan wajah pucat pasi tuan tanah. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu begitu hakim mengetuk palu memenangkan Abu Nawas, maka hukum dari Baginda Raja sudah pasti menanti untuk tuan tanah. Demikian cerita dari Abu Nawas ini bisa saya sajikan. Jangan lupa untuk dukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.